Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya ada di Yantos RW Backpacker Channel. Baik, kali ini kita akan menggunakan channel ini sebagai media ilmu yang bermanfaat, yaitu pembelajaran Pancasila atau pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kelanjutan dari sesi-sesi sebelumnya, silakan diikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, pengertian dari ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan arah dan menyangkut tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, hukum, hankam, sosial budaya, dan bidang keagamaan. Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Ideologi pun dikatakan juga sebagai keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam satu masyarakat yang meliputi berbagai aspek sebagai pedoman dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah ideologi berasal dari kata ideo, yaitu cita-cita, dan logi artinya pengetahuan, ilmu, atau paham. Dan para ahli, W. White mengatakan, ideologi ialah the sum of political ideas of doctrines of distinguishable class of group of people. Artinya, ideologi ialah cita-cita politik atau doktrin atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Sedangkan menurut Harold Titus ya, ideologi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi, serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematik tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Selanjutnya, Destutt de Tracy mengatakan ideologi itu adalah sign of ideas, jabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan lembaga dalam suatu masyarakat. Sedangkan Kirti Dipoyuda, ideologi adalah suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Sedangkan menurut Ali Sariyati, ideologi adalah keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu. Sedangkan Sastra Prateja mengatakan ideologi adalah suatu kelompok gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi umumnya dirumuskan dari pandangan hidup, baik pandangan yang bersumber dari ajaran agama maupun dari falsafah hidup. Dan ideologi ini biasanya bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua umat manusia. Sedangkan ideologi yang berdasarkan falsafah hidup biasanya berlaku untuk partai, kelas, maupun bangsa bersangkutan. Jadi ideologi yang bersumber dari ajaran agama, ya, biasanya bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua manusia. Tapi sedang ideologi yang berdasarkan falsafah itu berlaku untuk partai, kelas, maupun bangsa yang bersangkutan, sehingga berlaku lokal atau untuk kelompok bangsa itu sendiri. Adapun unsur-unsur dari ideologi menurut Unto Wibisono, yaitu pertama keyakinan. Unsur dari ideologi yaitu keyakinan, yaitu setiap ideologi selalu menunjukkan gagasan vital yang sudah yakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan art strategik bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua unsurnya adalah mitos, yaitu konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimal dan pasti, yang menjamin tercapainya suatu tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan. Selanjutnya unsur ideologi selanjutnya adalah loyalitas, yaitu setiap ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas.
Selanjutnya unsur-unsur ideologi menurut sastra Pateja. Yang pertama adalah interpretasi, yaitu adanya suatu penafsiran terhadap kenyataan dan realitas. Yang kedua adalah preskripsi, yaitu setiap ideologi membuat seperangkat nilai atau suatu ketentuan moral. Yang ketiga adalah program aksi, yaitu ideologi membuat suatu orientasi pada tindakan. Dengan memperhatikan pengertian dan unsur-unsur ideologi, dapat dikatakan bahwa semua komponen itu adalah pandangan hidup yang sudah disertai dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan sudah menjadi milik kelompok atau bangsa tertentu. Kemudian adanya sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi, serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Selanjutnya, fungsi daripada ideologi, yaitu sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi, serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Kemudian fungsinya juga adalah menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya, khususnya para warganya yang masih muda. Kemudian juga berfungsi sebagai pedoman, artinya menjadi pola dan norma hidup dan sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Realisasi dari ide-ide dipandang sebagai kebesaran kemuliaan manusia. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya ingin melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban, karena dengan ideologi maka manusia mengejar keluhuran. Oleh karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda bahkan hidupnya demi ideologi. Maka tidak mengherankan jika ideologi menjadi bentuk hidup. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi, yaitu pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama, yaitu sebagai ideologi nasional. Ideologi ini adalah merupakan pandangan dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya. Next, Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Kenapa disebut sebagai ideologi terbuka? Yaitu jika ideologi itu dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya, maka ideologi terbuka disebut juga sebagai ideologi yang demokratis. Artinya bersedia membuka diri, open-mindedness, demi maksudnya unsur-unsur dari luar untuk memperkaya nilai-nilai dalam diri sendiri. Dimensi yang dikandung ideologi terbuka ialah dimensi idealitas, realitas, normalitas, dan dimensi fleksibilitas. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka, ideologi yang tidak dimutlakkan. Pancasila harus terus-menerus dimaknai, diwacanakan dan dijadikan bahan perdebatan publik dalam rangka mencapai solusi atas masalah bangsa. Tidak ada yang keliru dengan Pancasila. Yang keliru adalah pemahaman tunggal atasnya untuk mempertahankan kekuasaan, seperti yang terjadi pada masa yang lalu. Pancasila merupakan jati diri bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Indonesia yang kita tuju adalah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia yang maju, modern, dan tidak tercabut dari jati dirinya. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup
Apa sih sebenarnya ciri-ciri dari ideologi terbuka? Yang pertama merupakan kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat, bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, yang milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional. Setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari aplikasinya dalam situasi kekinian mereka. Udah tidak pernah menghambat kebebasan dan tidak pernah bahasanya ini tidak pernah menghambat kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Yang kelima, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu apabila menyangkut stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Baik, next untuk efisiensi, ya kita coba untuk mengambil intisari dalam sesi ini tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan ideologi-ideologi di negara, ya. Perbandingan ideologi-ideologi yang ada di negara-negara. Ini sebagai pembanding bagaimana sebenarnya kemuliaan dan kebesaran daripada ideologi Pancasila yang kita anut. Baik, nah daripada ideologi Pancasila kita melihat adanya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu jelas di sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beragama. Kemudian negara menciptakan kondisi untuk pelaksanaan agama, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi adanya fasilitasi dari negara untuk umat beragama dan melaksanakan agamanya. Kemudian manusia itu adalah monodualis. Jadi kehidupan manusia di Indonesia itu adalah kehidupan manusia individu dan juga sekaligus hidup bermasyarakat sosial. Tidak hanya mengutamakan rohani tapi juga mengutamakan jasmani. Kemudian menghargai hak azazi manusia. Nah, nasionalisme selalu dijunjung tinggi. Kita melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Udah semua keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau juga pemungutan suara berdasarkan kesepakatan. Nah, sistem kepartaian kita adalah multipartai. Nah, oposisi yang rasional, sebenarnya kita tidak mengenal oposisi, ya. Tapi ini bahasa umum, tapi adalah yang rasional. Tidak ada dominasi, ya. Artinya tidak ada dominasi mayoritas dan minoritas. Kemudian bolehnya terjadi perbedaan pendapat. Kemudian adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab. Nah, kepentingan rakyat diutamakan. Kemudian adanya diberlakukan sistem ekonomi Pancasila. Kemudian perencanaan ekonomi selalu dari atas dan dari bawah. Artinya tidak didoktrin, ya. Masyarakat juga dibawa untuk ikut andil dalam meningkatkan perekonomiannya. Nah, bagaimana dengan liberalisme? Kita lihat yang sering terjadi adalah sekularisme. Artinya memisahkan antara agama dan negara. Di Indonesia, agama juga akan mewarnai kehidupan kita bernegara. Kemudian di liberalisme juga agama adalah urusan masing-masing pribadi, ya. Negara tidak ikut campur. Artinya beda dengan di Indonesia. Kalau kita di ideologi Pancasila, negara memfasilitasi sehingga kehidupan beragama dapat berkembang dan tertib dan aman. Kemudian individu yang bebas, ya, kebebasan berekspresi ini sangat terkenal di liberal, ya. Kebebasan berekspresi, kalau kita adalah kebebasan bertanggung jawab. Kemudian sama, HAM juga dihormati, juga nasionalisme dan internasionalisme, ya. Nasionalisme kita sama, tapi internasionalisme juga harus hati-hati. Jika tidak dikembangkan, dia akan menjadi kalau dia tidak berhati-hati menjalankannya, menjadi ekspansionisme, ya, bisa menjadi ekspansi, ya, bagi satu negara ke negara lain. Kemudian demokrasi dijalankan adalah demokrasi liberal. Kita adalah demokrasi Pancasila. Udah ada pemungutan suara, kita juga ada.
Baik, pada ideologi liberalisme yaitu melakukan pemungutan suara, ya, hampir sama dengan kita ya, tapi di Indonesia pemungutan suara juga adalah hasil kesepakatan musyawarah mufakat. Selanjutnya beberapa partai atau dua partai. Kita banyak partai ya, banyak multi partai. Kemudian oposisi yang bebas. Kita tentu oposisi yang dimaksud di kita adalah kelompok-kelompok yang mencintai kemajuan negara kita, memberikan pendapat dan pandangannya, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan. Selanjutnya, di liberalisme itu ada dominasi mayoritas. Nah, ini sangat terkenal sekali, ya, prinsip bahwa mayoritas bisa mengalahkan yang minoritas-minoritas ya. Sementara di kita tidak ada mayoritas-minoritas, semua dirangkum dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian ada beda pendapat, ya. Kebebasan berpendapat, malah kebebasan berekspresi di sana ya. Jadi tidak ada pembatasan dalam menyampaikan pendapatnya ya, dikatakan pendapatnya menyampaikan pendapat secara bebas. Kalau kita adalah bertanggung jawab. Kemudian adanya kebebasan pers. Nah, ini juga dalam rangka kebebasan berekspresi. Kalau di kita tetap adalah kebebasan bertanggung jawab. Kemudian kepentingan mayoritas diutamakan. Nah, ini di Indonesia kita mayoritas dan minoritas sama-sama diutamakan. Kemudian sistem ekonomi campuran antara peranan publik dan swasta ya. Biasanya ekonominya adalah ekonomi bebas ya, pasar. Nah, kemudian ideologi komunisme ya, ini disebut ateisme, artinya tidak mengenal agama, bahkan boleh anti agama. Tapi kita melihat perkembangan sekarang ya, ada beberapa juga negara yang menganut komunisme sudah melakukan kombinasi ya, tapi ajaran dasarnya adalah tidak mengenal agama, bahkan boleh anti agama. Kemudian sama makhluk sosial dan juga makhluk jasmani, tapi tidak makhluk individu ya. Kepentingan individu juga diatur oleh negara. Kemudian HAM sering diabaikan ya, artinya karena negara mengatur segalanya itu sudah jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Nasionalisme ditolak, komunisme internasional. Jadi sering terjadi adalah ekspansi paham komunisme ini. Ya, kenapa disebutkan nasionalisme ditolak? Karena adanya doktrin-doktrin dari penguasa untuk rakyatnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh penguasa. Kemudian disebutkan demokrasi rakyat, ya, secara konsepnya ya. Cara aplikasinya tentu penguasa yang menguasai semua pelaksanaan sistem politiknya. Nah, ini dia keputusan di tangan satu partai atau pemerintah ya. Partai dibuat oleh pemerintah, biasanya partai komunis ya, dikuasai oleh pemerintah. Kemudian tidak ada oposisi, otomatis tidak ada oposisi. Kemudian dominasi partai tunggal, tidak ada perbedaan pendapat, penyampaian pendapat ya, semua diatur dari atas, dari penguasa kepada rakyatnya. Tidak ada kebebasan pers ya, kepentingan negara diutamakan ya, jadi segalanya demi kepentingan negara. Sistem ekonomi komunis dan perencanaan ekonomi sepenuhnya dari atas, jadi dari penguasa. Oke, next kita lanjutkan. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya dalam pembelajaran ini, karena Pancasila sebagai ideologi ini adalah materi yang sangat penting untuk dapat dipahami. Silakan ditonton kembali dari awal sampai akhir. Dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Tetap berada di channel kesayangan Yantos RW Backpacker Channel sebagai media ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa selalu diberi subscribe-nya, like and comment. Jadikan channel ini ya channel yang interaktif, ya, berdiskusi, menjawab, memberikan kesimpulan di komen-komennya. Dan jangan lupa juga di-share kepada orang-orang agar Anda selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan amal sebagai bagian dari edukasi pembelajaran Pancasila kepada masyarakat. Demikian mudah-mudahan